Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan dan mari kita sama-sama merenungkan setiap apa yang Tuhan ingin berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan sebelumnya mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dan berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Dan kembali kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan berfirmanlah bagi setiap kami semua, sidang jemaat-Mu Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu kekuatan yang daripada Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan bagi setiap kami, itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk kami mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang pertama, ayat yang ke-11. Cukup panjang ayat ini dan judul yang ada di sana adalah perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepadanya. "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya ada 2 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya
dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Dan judul yang akan saya berikan pada pagi hari ini adalah mengatasi krisis kehidupan. Pernahkah kita sebagai orang percaya mengalami masalah yang sangat berat dalam setiap kehidupan ini? Saya yakin dan percaya kita memiliki masalah masing-masing. Setiap kita juga memiliki setiap kesulitan masing-masing, dan persoalan yang kita hadapi juga pun pastinya berbeda-beda. Tetapi apakah kita pernah mengalami permasalahan yang sangat memalukan, mengecewakan, atau bahkan menyakitkan diri kita sendiri? Itu pertanyaan yang seharusnya setiap kita mengerti bahwa setiap kehidupan kita itu memiliki masalah yang sangat berbeda. Tidak mungkin masalah setiap kita tuh sama dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu, pada saat Yesus pertama kali mengawali pelayanannya, ada satu keluarga yang pada waktu itu mengalami krisis, yaitu adalah krisis kekurangan anggur. Dan kita sudah baca tadi perkawinan di Kana. Dan permasalahan yang dihadapi adalah bukan permasalahan yang kecil, karena permasalahan besar, karena tidak mungkin si pemilik atau si pemimpin pesta memberikan sesuatu hal yang tidak baik. Dan pada waktu itu permasalahannya adalah anggur yang mereka miliki adalah sudah mulai berkurang. Nah, di daerah Palestina, pesta kawin merupakan peristiwa yang sangat penting. Biasanya pesta kawin berlangsung beberapa hari, seperti orang Jawa biasanya beberapa hari, sampai ada di tempat kami sampai 1 minggu. Dan upacara perkawinan itu biasanya kalau di daerah Palestina sana didahului dengan berpuasa mereka. Untuk apa? Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan bahkan mereka berpendapat bahwa kalau tidak ada anggur itu, buat mereka itu tidak sukacita, tidak ada kesenangan. Berbeda dengan kita di daerah Indonesia ini. Kalau kita tidak memiliki anggur, ya yang penting apa yang ada, kita pasti merasakan sukacita dan berbahagia terhadap orang yang merayakannya. Tetapi di daerah Palestina tidak begitu, Bapak Ibu. Mereka harus ada anggur, dan tetapi mereka juga harus melakukan pesta yang begitu rupa. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesenangan yang ingin mereka dapatkan. Oleh sebab itu, anggur yang dimaksud adalah bukan anggur yang untuk kita mabuk-mabukan, tetapi anggur yang di sini untuk orang Timur Tengah terutama adalah lambang keramahan yang suci yang harus dimiliki dalam rumah tangga. Apalagi setelah mereka berpesta, mereka harus kembali ke rumah mereka masing-masing. Untuk apa? Untuk mereka kembali ke kehidupan yang baru, terutama si empunya pesta. Nah, oleh sebab itu, pesta di sini adalah sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang seharusnya kita bisa bersuka cita terhadap orang lain. Kita memberikan dampak yang positif terhadap orang lain. Tetapi terkadang banyak hal dalam kehidupan ini yang kita alami adalah sesuatu hal, masalah-masalah yang terkadang kita beranggapan bahwa masalahku tidak mungkin selesai. Setiap apa yang aku inginkan tidak mungkin selesai. Terkadang kita beranggapan bahwa hidup kita ini sesuatu hal yang sia-sia. Nah, oleh sebab itu, rahasia apa yang membuat mereka dapat keluar dari krisis itu? Apa yang membuat si pemimpin pesta ini dapat keluar dari krisis yang kita tahu bahwa mereka kekurangan anggur pada waktu itu? Nah, oleh sebab itu, kunci untuk dapat menang atas kesulitan atau keluar dari krisis yang pertama adalah kita harus mengundang Yesus. Dalam ayatnya yang kedua di sana dikatakan bahwa
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kunci keberhasilan mereka adalah karena mengundang Tuhan. Setiap kita terkadang kalau kita memiliki masalah, kita lupa dengan Tuhan. Terkadang kita beranggapan bahwa apa yang menurut kita benar itu adalah sesuatu hal yang baik. Kita lupa dengan apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Contohnya adalah kesehatan, ataupun kehidupan kita. Masalah-masalah kita juga bisa hadapi. Tapi terkadang kita beranggapan bahwa ini masalahnya sepele kok bisa saya hadapi dengan cara saya sendiri. Tidak melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan salah satu contohnya yang harus kita mengundang Tuhan adalah kalau kita mau masalah kita selesai, pastinya apa yang menurut Tuhan baik itu sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan bagi kita. Proses Tuhan itu masing-masing. Setiap kita memiliki prosesnya masing-masing. Dan arti mengundang Yesus adalah mengikuti dan menyertakan Tuhan dalam setiap permasalahan kita untuk Tuhan itu dapat berdiam dalam diri kita. Nah, terkadang kita beranggapan bahwa Tuhan kan sudah ada di dalam hati kita. Dengan contohnya kita berdoa setiap hari ataupun kita beribadah dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah benar Tuhan hidup dalam kehidupan kita ataupun kita menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Itu pertanyaannya. Dalam setiap kehidupan kita, apakah kita benar-benar mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita? Bukankah dalam firman-Nya dikatakan bahwa Ia akan masuk dalam hati orang dan membukakan pintu hati untuk Tuhan? Kita membukakan hati untuk Tuhan. Kalau kita tidak membuka pintu hati kita, bagaimana Tuhan mau masuk dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana Tuhan mau hadir dalam setiap permasalahan kita? Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau mendapatkan atau menang dalam setiap permasalahan kita, yang pertama adalah kita harus mengundang Yesus dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan berdiam di dalam diri kita dan kita mau bahwa mengikut sertakan dan biarkanlah Tuhan hadir dalam setiap permasalahan kita. Nah, lalu kunci yang kedua adalah dalam ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Yang kedua adalah membiarkan Yesus bekerja dengan caranya. Ini sesuatu hal yang seharusnya kita pun juga melakukan hal yang sama. Dalam kehidupan kita seringkali kita mengundang Yesus, tetapi tidak membiarkan Tuhan itu bekerja melalui caranya. Tetapi kita terkadang menganggap bahwa cara kita lebih benar daripada apa yang Tuhan ingin lakukan. Karena kita tahu bahwa prosesnya Tuhan itu tidak enak. Setiap apa yang Tuhan ingin lakukan itu selalu menurut kita adalah terlambat. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang terlambat. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Tetapi terkadang kita sebagai manusia tidak mau sabar. Terkadang kita sebagai manusia itu terkadang kita beranggapan bahwa terlalu lama harus menunggu sekian waktu dan mungkin sekian tahun dan sebagainya. Tetapi jangan sampai kita mendikte Tuhan kita. Jangan sampai apa yang kita mau harus hari ini dikabulkan, harus ada hari ini. Bukan seperti itu, tetapi bagaimana kita mau mengikuti caranya Tuhan. Seperti pelayan-pelayan ini, dia mengikuti apa yang Tuhan suruh kepada mereka. Dan itulah sesuatu hal yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat pilihan Allah. Dan saya yakin dan percaya bahwa kalau kita mengikuti apa yang Tuhan
ingin lakukan dalam setiap kehidupan kita, kunci sukses dalam mengalami setiap permasalahan kita untuk keluar dari permasalahan kita itu pastinya akan terlewati dengan baik. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kunci yang kedua adalah membiarkan Yesus bekerja dalam setiap apa yang Tuhan ingin lakukan dalam setiap kehidupan kita. Nah, lalu yang terakhir adalah kunci untuk dapat kita menang dalam setiap permasalahan kita. Dalam ayatnya yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yang ketiga, kuncinya adalah menaruh iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya pada saat Yesus memerintah para pelayan mengisi tempayan dengan air dan bahkan sampai mencedoknya, semestinya pemimpin pesta itu tidak mengerti bahwa apa yang seharusnya dia kerjakan. Tetapi pemimpin pesta tidak mengetahui dari mana datangnya anggur tersebut. Yang dia tahu bahwa yang penting harus ada anggur untuk menyediakan atau menghidangkan terhadap para tamu-tamu undangan yang ada. Dan ada banyak hal yang mestinya mereka buat pada waktu itu. Yang pertama adalah mereka membutuhkan anggur, tetapi tidak ada yang dibawa sebenarnya kalau Tuhan tidak ada pada waktu itu. Dan belum tentu pada waktu itu anggur yang dikeluarkan itu adalah anggur yang baik. Tetapi kalau kita menaruh iman kepada Tuhan, pastinya Tuhan akan memberikan anggur yang terbaik. Lalu yang berikutnya adalah karena pada waktu itu Tuhan kita itu belum terkenal, dan mereka pun para pelayan-pelayan pada waktu itu pun juga belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi ternyata para pelayan melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan Yesus pada saat itu. Dan yang berikutnya adalah mereka belum pernah menyaksikan secara langsung mujizat yang Tuhan lakukan. Tetapi pada waktu itu para pelayan melihat secara langsung ternyata bahwa air yang mereka isi di tempayan itu bisa merubah air menjadi anggur. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita belajar 3 hal. Bagaimana kita bisa mengatasi setiap krisis kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menjalani setiap kehidupan kita. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Apa yang sudah kita lakukan di tahun 2020? Apa yang akan kita capai tahun 2021? Dan kunci untuk dapat kita menang atas setiap kesulitan kita, yang pertama adalah kita harus mengundang Yesus dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang berikutnya adalah membiarkan Tuhan Yesus bekerja dengan caranya yang ajaib. Lalu yang ketiga adalah menaruh iman sepenuhnya kepada Tuhan kita. Untuk apa? Untuk kita melihat bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap bersemangat dalam Tuhan, dan saya yakin dan percaya kita bisa mengatasi setiap krisis permasalahan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kehidupan di dunia tak semuanya indah, terkadang tak mengerti
berharap padanya. Tak pernah dibiarkan, yang percaya padanya. Yesus jawabanku, Yesus jawabanku saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku. Yesus jawabanku, Yesus jawabanku, Yesus ku percaya hanya Kau jawabanku. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita berdoa supaya Tuhan tetap membuka jalan dalam setiap masalah yang sedang kita hadapi dan tetap teguh di dalam Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong kami dan yang telah memberikan firman-Mu untuk kami boleh tetap kuat di dalam masalah-masalah kehidupan yang terjadi, karena mujizat Tuhan masih tetap nyata bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Dan saat ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, berkatilah hidup mereka, berikan kekuatan kesehatan, dan juga memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, dan mereka tetap bersemangat di dalam Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Juga berdoa untuk rencana Natal yang kami akan adakan Jemaat GSPDI Philadelphia Sleman. Tuhan kiranya memberkati seluruh panitia yang sudah bekerja, dan Tuhan juga akan menolong pembicara yang akan datang, demikian juga seluruh jemaat-Mu dalam partisipasi untuk ikut serta di dalam acara Natal yang kami selenggarakan pada tahun ini. Berkat Tuhan kiranya turun atas kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden, Wakil bersama seluruh jajarannya, bahkan sampai ke daerah-daerah di mana kami berada. Kiranya berkat Tuhan atas kepemimpinan mereka untuk membawa kami tetap dalam keadaan tenang dan juga damai di tengah-tengah masalah yang masih juga terjadi, khususnya masalah COVID-19. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur juga pilkada di beberapa daerah dan juga daerah kami telah terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, tempatkan pemimpin-pemimpin bangsa yang punya hati mengasihi kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari Bapa, kedangkan tangan-Mu dan turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Kami menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.